Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan ini kita akan melanjutkan pembahasan pertemuan yang lalu, masih terkait dengan PHP koneksi PDO. Kalau pertemuan yang lalu kita membahas tentang bagaimana koneksi PHP PDO itu menampilkan data dari sebuah tabel, baik menselect data keseluruhan, menampilkan data keseluruhan dalam sebuah tabel, maupun menampilkan data secara spesifik, ya, menggunakan foreign key atau menggunakan parameter-parameter. Nah, pada kesempatan hari ini kita akan melanjutkan masih dengan proyek yang sama, latihan yang sama, yaitu tentang mahasiswa menggunakan koneksi PDO. Namun pada kesempatan hari ini saya akan memberikan penjelasan terkait dengan mulai, kalau kemarin dalam pemrogram itu ada yang disebut dengan CRUD, create, read, update, delete. Nah, kalau kemarin kita baru sampai pada posisi read atau membaca data. Nah, pada kesempatan hari ini saya akan mencoba memberikan penjelasan tentang create atau membuat data, menambahkan data baru ke dalam table, kemudian update data, data yang sudah ada dalam table kemudian diupdate, dan yang berikutnya terakhir adalah delete atau menghapus data, ya. Jadi create, update, dan delete. Oke. Nah, selain itu saya juga ingin menambahkan uh, uh, menampilkan data menggunakan pencarian, ya, menggunakan keyword atau menggunakan parameter lebih dari dua field atau lebih dari dua kolom yang dicari, ya. Oke. Sebelumnya kita lihat dulu tampilannya, aplikasinya seperti ini. Ini ada yang kemarin, halaman home-nya seperti ini, tidak ada perubahan. Nah, namun pada data mahasiswa ini saya menambahkan yang pertama adalah untuk kolom pencarian, ya, kolom pencarian data. Kemudian tambah data baru itu kemarin kita sudah memunculkan formnya, cuman belum sampai dengan melakukan penyimpanan data. Nah, kemudian ada ubah sudah menampilkan data sesuai dengan data yang dipilih. Kemudian hapus kita belum melakukan event apa-apa. Nah, hari ini saya ingin menambahkan yang pertama adalah untuk create data atau menambah data. Kalau kemarin kita menekan tombol tambah data baru ini, kita akan memunculkan sebuah form, ya, sebuah halaman form, ya, halaman form untuk mengisi data, ya. Nah, di sini fungsinya kemarin belum menambahkan apapun. Jadi ketika klik tombol simpan pun belum menyimpan data. Nah, pada kesempatan hari ini saya ingin membuat simpan data ini berfungsi sehingga datanya masuk ke dalam table seperti itu. Oke. Nah, yang perlu ditambahkan adalah uh, kita lihat di sini. Kalau kemarin tambah data itu adalah menuju kepada form mahasiswa, ya. Di sini terlihat pada baris ke-26 dari file project yang kemarin kita buat, ada sebuah tombol namanya tambah data baru yang dia menuju window location-nya atau lokasinya ke form mahasiswa.php. Ya, jadi kita akan membuka dulu form mahasiswa.php. Ini dia form mahasiswa. Nah, kemarin kita baru membuat formnya saja, belum menambahkan fungsi apapun atau fungsi untuk memproses data. Nah, kemudian karena kita ingin memproses data, gitu ya, karena kita ingin memproses data, maka kita harus menambahkan satu buah tab HTML pada form yang kita buat untuk bisa menuju kepada fungsi menyimpan datanya, ya. Nah, di sini saya menambahkan ini bagian form, ya, bagian tag form ini pada baris ke-17. Ini adalah fungsi untuk menentukan form ini akan menuju ke halaman apa dan akan memproses apa, ya. Gitu ya. Di sini saya menggunakan name-nya adalah FRM mahasiswa. Ini boleh terserah menggunakan nama yang kita mudah ingatnya. Kemudian metodenya, jadi form ini, di dalam form ini kan terdapat beberapa kolom data, ya. Kolom data yang harus diinput. Beberapa inputan seperti inputan teks, inputan combo box, ya.
Itu seperti itu. Nah, ini ketika data ini diproses, maka metode apa yang digunakan? Ya, dalam PHP terdapat 3 jenis metode. Ya, pertama yang umum hanya dua, yaitu post dan get. Sedangkan satu lagi adalah request. Ya, kalau metode post dia sifatnya di hidden atau disembunyikan sehingga tidak dimunculkan di dalam URL. Ya, ya tidak dimunculkan di URL sehingga data yang dikirimkan dari browser kepada server itu tidak terlihat datanya seperti apa yang dikirimkan. Ya, nah bedanya kalau yang metodenya get, dia akan terlihat pada bagian URL browser. Ya, parameter-parameternya atau nilai-nilai dari parameter yang dikirimkan atau yang di sending itu akan terbaca nilai-nilainya. Ya, nah salah satu yang masih baik dalam penggunaan pengiriman data ya adalah POST. Jadi dia disembunyikan, gitu ya, tidak diterlihatkan di dalam URL browsernya seperti itu. Maka kita menggunakan formnya, metodenya adalah POST. Kemudian setelah itu ada yang namanya action. Ya, action ini adalah sebuah tag properti di mana form itu akan melakukan aksi apa, gitu ya. Biasanya action ini ada satu buah tombol di dalam form itu, ya, satu buah tombol di dalam elemen form ini. Di sini adalah tombol simpan data, ya. Kalau pada layar tampilannya adalah seperti ini, simpan data. Nah, simpan data ini akan melakukan aksi apa, ya. Itu seperti itu. Dia punya event apa, punya aksi apa. Nah, aksinya itu ditaruhnya di pada bagian form ini. Nah, ketika tombolnya tipenya submit, tipe submit berarti dia akan membaca aksi yang ada, action yang ada di dalam form. Tinggal dia menuju kepada file PHP apa. Nah, di sini adalah file PHP yang akan kita tuju untuk melakukan penyimpanan data atau pengupdatean data. Ya, seperti itu. Nah, nanti di form submit mahasiswa.php inilah kita akan melakukan proses insert data atau menambah data seperti itu. Nah, sebelumnya saya akan menjelaskan dulu bahwa form data mahasiswa STM Banisela ini adalah satu form yang sama yang digunakan untuk mengubah data. Ya, jadi kalau kita klik ubah, ini sebenarnya formnya sama seperti ketika nambah data baru. Hanya perbedaannya kemarin sudah jelaskan, kalau tambah data baru berarti dia tidak mempunyai parameter apapun, ya, tidak mempunyai parameter yang dibaca sebagai pemilihan data dalam tabel. Namun kalau kita menggunakan ubah, ya, fitur ubah yang ada di dalam list ini, itu dia menggunakan parameter. Parameternya adalah npm, ya, terlihat di sini npm. Maka dia metodenya adalah get, ya. Metode get itu akan terbaca pada URL di browser. Ini adalah metode get. Sedangkan metodenya post dia tidak akan terbaca di sini. Oke, seperti itu. Nah, jadi ini adalah satu form yang sama yang digunakan untuk menambah data dan juga untuk mengubah data. Hanya perbedaannya pada bagian atas ini. Ini kalau dia ubah data, ya, kalau ubah data dia mengambil nilai parameter npm. Kemudian ada query untuk mencari datanya. Sedangkan kalau dia tidak dia tambah data baru, maka dia tidak menampilkan ini. Maka di sini ada sebuah kondisi. Jika nilai npm-nya tidak kosong atau parameter npm itu ada nilai, maka nilainya adalah npm. Jika tidak adalah 0. Seperti itu. Itu menandakan 0 ini adalah data baru, sedangkan yang ubah data dia menggunakan ini. Sehingga nantinya di sini nantinya. Oke, itu yang tambahannya. Kemudian kalau kita melihat pada database, oke, kita buka database terlebih dahulu, localhost. Kalau kita melihat ke dalam database pada tabel mahasiswa ini, ya, tabel mahasiswa ini, database kampus, kemudian tabel mahasiswa, maka untuk mahasiswa itu ada yang namanya primary key, ya. Kalian harusnya sudah mempelajari tentang RDBMS, rancangan database management system. Itu ada yang namanya primary key dan foreign key. Nah, pada tabel mahasiswa ini saya juga menyiapkan satu buah primary key. Primary key-nya adalah ID, ya.
Ini kalau kita lihat struktur, ID ini adalah primary key-nya, ya, primary key. Jadi kalau lihat di sini ada primary key, yes, dia adalah kolomnya ID. Jadi ID ini adalah primary key. Artinya ID itu adalah identitas unik dari sebuah table. Ya, setiap data yang ada dalam table itu pasti memiliki ID yang berbeda-beda. Itu yang primary key. Nah, sama ketika kita mau menambahkan data atau mau mengubah data, maka kalau mengubah data dia menggunakan npm sebagai parameternya. Sedangkan untuk menambah data nanti dia menggunakan ID. Ya, walaupun ID-nya saya tidak terlihatkan di sini. Ya, ketika ditambah data baru, maka ID-nya adalah ID kosong atau ID-nya nol, tidak memiliki nilai. Nah, itu menandakan bahwa data tersebut adalah data baru. Namun, jika data tersebut bukan data baru atau data yang diubah, maka dia mempunyai identitas parameter yaitu npm sebagai identitasnya. Itu. Oke, kita lanjut. Maka di bagian form ini saya membuat satu buah inputan yaitu ID yang tipenya saya hidden. Hidden itu tidak ditampilkan di layar, ya. Tag ini elemennya saya tidak tampilkan di layar, gitu ya. Kemudian di sini baru saya cek jika ini RS mahasiswa itu hasil dari query ini. Jika ID-nya ada, maka saya menggunakan dari ID mahasiswa yang ini. Yang kita cari ini adalah fungsi untuk mengubah, ya. Kalau ubah data, ID-nya ada nilai. Tapi kalau tidak ada ubah data, ID-nya adalah 0. Oke. Kalau saya mau perlihatkan, saya lihatkan seperti ini. Perbedaan antara kalau data baru dengan data yang akan kita ubah. Oke. Saya rubah dulu tipenya menjadi teks, jadi supaya bisa tampil di layar. Nah, ini adalah ID. Ketika ID-nya, saya batalkan dulu. Ketika kita klik tambah data baru, maka ID-nya adalah 0. Artinya datanya baru. Namun, jika kita mengubah data, contoh ubah data yang ini, maka ID-nya pasti memiliki nilai sesuai dengan ID datanya ini. Ya, seperti itu. Atau yang lain, misalkan saya mau ubah data yang ini. Maka data yang ini atas npm ini Ardit Ahmad itu pasti mempunyai ID ke-17. Ya, jadi kalau ubah data dia pasti memiliki nilai ID. Tapi kalau tambah data baru, maka dia tidak memiliki ID. ID-nya adalah 0. Ini, seperti ini, ya. Ini saya tambahkan seperti ini, nanti adalah fungsinya ketika membaca di submit data. Ketika kita menyimpan data, dia harus membaca dulu ID-nya itu ada nilai, ya, bukan 0 atau 0. Kalau 0, maka dia insert data, tapi kalau bukan 0, maka dia mengupdate data. Ini ya tujuannya seperti ini, ya. Oke, kita lanjutkan. Ini adalah inputan npm dengan name-nya adalah npm, nama mahasiswa dengan nama mahasiswa, kemudian jurusan, name jurusan dan seterusnya sampai dengan kepada semester, ya. Kemudian di paling akhir ada submit data, ada input type submit. Kemudian dia simpan data. Kenapa bukan button? Ya, kalau button dia tidak akan menggunakan action yang ada di dalam form. Ya, kalau button dia tidak akan menggunakan action. Dia biasanya akan menggunakan JavaScript atau Ajax dan lain sebagainya. Berada di luar fungsi form element. Tapi kalau dia submit, dia adalah sebuah tombol. Tapi dia menggunakan action elemen property action yang ada di dalam form. Gitu ya. Selama tombol submit tombolnya itu atau input type submit ini berada di antara atau berada di dalam elemen form seperti itu. Oke, selanjutnya data-data ini ya, kolom-kolom ini name mahasiswa, npm, jurusan dan lain sebagainya akan dikirimkan ke dalam sebuah file yang nama submit php, submit mahasiswa.php. Oke, kita buka yang namanya submit mahasiswa.php. Inilah file submit mahasiswa.php yang berfungsi untuk dua fungsi sekaligus, create data dan update data. Ya, create data dan update data, menambahkan data baru dan mengupdate data yang sudah ada. Nanti perbedaannya di mana cara membedakan antara dia data baru atau dia data yang diupdate. Ya, perbedaannya tadi saya sebutkan bahwa ada pada kolom ID ini. ID inilah yang menentukan apakah dia data baru atau data yang ingin diupdate. Oke. Nah, sebelum itu,
karena ini adalah proses untuk menyimpan ke dalam sebuah table, maka koneksi jangan lupa untuk dibawa. Koneksi database selalu kita bawa ketika itu berhubungan dengan database atau table. Entah dia kita membaca data, CRUD ya, pokoknya fungsi CRUD itu, create, read, update, delete, itu harus membawa koneksi. Ya, setiap file PHP yang di dalamnya ada fungsi membaca, menambahkan data, mengupdate data dan mendelete data atau menghapus data pasti harus selalu menggunakan koneksi.php. Ya, itu adalah kuncinya karena kalau tidak maka prosesnya tidak akan pernah berhasil untuk masuk ke dalam database. Nah, berikutnya adalah kita menangkap nilai-nilai yang ada pada form yang sudah kita buat tadi. Ya, di dalam form itu ada yang namanya kolom ID, kolom NPM, kolom nama mahasiswa, kolom jurusan, kolom kelas, semester, ya. Ini harus kita tangkap nilainya atau harus kita baca nilainya, ya. Nah, karena kita menggunakan metodenya adalah post, ya. Ingat pada form ini kita menggunakan metodenya adalah post, maka menangkap datanya juga menggunakan fungsi post, ya. Ya, seperti itu. Jadi fungsinya post, apa tadi post? Post itu adalah pengiriman data, mengirim data tanpa menampilkan isi parameter data itu pada URL, pada URL browser. Jadi tersembunyi. Seperti itu. Itu adalah post, ya. Jadi tadi ada ID, ada NPM, ada nama mahasiswa, ada jurusan dan kelas. Nah, kemudian kita menggunakan post. Nah, di antara kurung siku yang di dalam post ini adalah name. Name elemen atau name tag yang ada di dalam form. Seperti contoh, ketika kita mau mengambil nilai nama mahasiswa. Name-nya, property name ini menggunakan nama mahasiswa. Maka ketika kita menangkap datanya, name-nya juga harus sama. Jangan pernah berbeda. Ya, kalau menulisnya huruf besar semua, berarti kita menangkapnya juga huruf besar semua. Ya, ini adalah bagian dari baris ke-4 sampai baris ke-9 adalah bagian kita mengambil nilai atau menangkap nilai yang dikirimkan dari sebuah form. Gitu. Oke, next kita lanjutkan. Di sini ada dua query yang saya buat. Satu query untuk menginsert data, menambahkan data ke dalam table. Yang kedua adalah untuk mengupdate data. Nah, tadi saya bilang bagaimana cara membedakan bahwa ini data baru atau bukan. Nah, data baru atau bukan, kita bisa menggunakan kondisi, ya, percabangan. If. Kita menggunakan if. Nah, saya sudah menentukan ID. Jika ID-nya sama dengan kosong, ya, sama dengan ID-nya 0. Kenapa ID? Karena ID itu adalah sebagai primary key. Setiap data pasti punya primary key. Punya sesuatu yang unik. Nah, yang unik pada data mahasiswa ini adalah ID dan NPM. Namun pada table kita dapat mengidentifikasinya yaitu ID. Ya, pasti setiap data yang baru ID-nya pasti tidak memiliki ID. Gitu. Nah, pada form ini, latihan ini saya membuatnya ID-nya 0. Jika kalau data baru, maka ID-nya pasti 0. Ya, dari mana ID-nya 0? Lihat di form mahasiswa pada baris ke-18. Ya, baris 18 ini saya di sini membuatkan sebuah kondisi. Jika ya kan, jika ID pada data yang diselect ini, query ini adalah ada, maka diambil dari ID-nya. Ini adalah untuk ubah data ya, ubah data. Query untuk fitur ubah data. Jadi NPM-nya dapat. Namun jika tidak, else, titik 2 ini else, maka 0. Berarti ID-nya 0. Kalau ID-nya 0 berarti dia data baru. Seperti contoh form ini ya. Ini adalah kalau datanya ada, sudah ada, ubah, maka dia pasti punya ID. Ya. Namun jika dia datanya baru, tombol tambah data kita klik, maka dia 0. Artinya ini adalah data yang baru. Baru berarti kita akan menyimpan data atau menambahkan data. Kembali kepada submit mahasiswa.php, maka saya membuat sebuah kondisi mengecek. Jika ID-nya sama dengan 0, maka saya akan menjalankan sebuah query untuk menginsert data. Query untuk menambah data ke dalam sebuah table. Ya. Di sini kalau kita mau menjalankan query, kemarin kita menggunakan query ya, fungsi query pada PDO untuk apa? Untuk select data. Selain menggunakan query, ada juga exec. Exec itu adalah execute atau execution. Ya, kita juga bisa menggunakan ini. Nah, pada kesempatan hari ini saya menggunakan execution, bukan menggunakan query untuk menyimpan
data dan mengupdate data. Ini adalah query-nya untuk proses menyimpan data. Ini adalah kolom-kolom yang ada di dalam table. Sedangkan ini adalah nilai yang akan disimpan ke dalam table. Nilai ini dapat dari mana? Nilai ini dapat dari sini. Ya, dapat dari tangkapan atau dapat dari proses mengambil nilai dari parameter yang dilempar pada saat form melakukan aksi submit data. Ya, ini yang diambil. Ya, ini sesuai dengan inputan. Kemudian ini adalah variabel insert data yang isinya menjalankan sebuah query ini, query insert. Ya, kemudian di dalam PDO kita bisa mengetahui data yang berhasil tersimpan itu ada pada ID keberapa. Ya, nah ini menggunakan namanya fungsi last insert ID. Last insert ID adalah kita ingin mendapatkan ID terakhir yang berhasil tersimpan itu pada ID keberapa. Seperti itu. Ya. Nah, kemudian bagian bawah saya membuat sebuah kondisi saja untuk membuat tanda ya, flag. Membuat flag itu menentukan bahwa dia sukses atau gagal proses menyimpan datanya. Ya, di sini saya menggunakan jika ID-nya lebih besar dari 0, artinya ID-nya bukan ID 0, bisa 10, 20, 30, 100 dan sebagainya. Kalau ID-nya lebih besar dari 0, maka dia sukses. Maka dia berhasil menyimpan data. Jika tidak, maka dia failed atau gagal. Seperti itu. Ya. Nah, ini adalah proses untuk kondisi menyimpan datanya, ya, menyimpan data. Itu. Nah, kemudian ada juga else-nya. Else-nya itu adalah update datanya. Di sini ada ya, keterangannya saya buat. Ada sebuah komen, jika ID tidak 0 atau nih, maka menggunakan query SQL update data ke tabel mahasiswa sesuai dengan NPM. Jadi ada tuh query update tabel mahasiswa, nama mahasiswanya apa, isinya kelas apa, jurusan apa, where, NPM. Jadi saya berdasarkan NPM-nya, ya. Berdasarkan NPM. Sama menggunakan execution query. Ini juga ada flag data. Kalau dia berhasil maka ke update, sukses. Kalau tidak maka dia failed. Nah, update data ini nilainya akan bernilai lebih besar dari 0 kalau ada field-field yang terupdate atau ada perubahan data. Itu baru dianggap dia memiliki perubahan data. Tapi kalau kita tidak merubah data sama sekali, kemudian kita update, kita dianggapnya gagal mengupdate atau tidak ada yang diupdate. Seperti itu. Ya. Nah, bagian terakhir sini adalah sebuah kondisi lagi ya untuk menampilkan informasi apakah datanya itu berhasil atau tidak. Maka di sini ada flag ya, flagnya flag dari sini sama dari sini ya. Jika flagnya sukses ya, jika flagnya sukses, maka dia munculkan alert menggunakan JavaScript, data berhasil disimpan dan akan kembali kepada halaman mahasiswa.php, kepada halaman awal ya, halaman list data mahasiswa. Namun else jika tidak berhasil tersimpan atau tidak berhasil terupdate, maka data ada muncul alert data gagal tersimpan, akan kembali kepada form mahasiswa sesuai NPM atau sesuai inputannya seperti itu. Kalau data baru. Nah, ini adalah kondisi. Jadi ini bagian menampilkan alert, menampilkan informasi kepada pengguna apakah datanya berhasil disimpan atau tidak. Sedangkan ini, bagian ini adalah bagian untuk menyimpan data, ya, menyimpan datanya ke dalam table, dan bagian ini adalah bagian untuk mengupdate data ke dalam table. Apa perbedaannya? Perbedaannya adalah kalau ID-nya 0, ID-nya bernilai 0, maka dia insert data. Tapi kalau ID-nya tidak bernilai 0 atau lebih besar dari 0, maka dia mengupdate data. ID dapat dari mana? ID didapat dari form mahasiswa pada saat kita menampilkan form tersebut. Apakah itu ditampilkan menggunakan fitur ubah atau ditampilkan menggunakan tombol tambah data baru. Kalau tombol data baru, maka ID-nya pasti 0, tapi kalau ubah, maka ID-nya sesuai dengan NPM yang diklik, sesuai dengan data mahasiswa yang diubah. Seperti itu. Nah, bagaimana jalannya? Aplikasinya, oke, kita coba saja. Kita batalkan terlebih dahulu. Saya akan mencontohkan untuk menambah data baru. Saya klik tombol data baru, kemudian saya isi NPM-nya. Misalkan saya isi seperti ini. Seperti ini, saya isi. Kemudian nama mahasiswanya saya buat. Katakanlah ini, Dedi Irawan.
Kemudian jurusannya saya pilih adalah TI, kelasnya adalah misalkan 06 AM, kemudian semesternya adalah semester 6. Misalkan seperti ini, saya isi data, gitu ya. Kemudian saya simpan data. Dia akan muncul, data berhasil disimpan. Muncul seperti ini adalah pada bagian yang ini. Submit mahasiswa pada bagian yang ini. Berhasil disimpan berarti dia flagnya adalah sukses. Tadi karena ID-nya 0, maka dia menggunakan fungsi yang ini, simpan data bagiannya. Oke, maka dia akan kembali ke dalam list file mahasiswa. Kita cari yang namanya Dedi Irawan. Nah, ini ya, Dedi Irawan ada di bagian bawah. Ini yang saya input. Ya. Atau kita menambah lagi data baru. Misalkan seperti ini. Saya ganti misalkan Sigit Kurniawan. Oke. Kemudian jurusannya adalah sistem informasi. Misalkan SI 07, misalkan 07 A HP misalkan HP, misalkan seperti ini. Saya pilih semesternya adalah semester 7, saya simpan data. ID-nya adalah 0, maka dia akan melakukan penambahan data. Tadi di dalam list tidak ada namanya Sigit Kurniawan, kita simpan. Oke, berhasil. Maka dia akan langsung menyimpan data. Namanya Sigit Kurniawan, sistem informasi, kelasnya dan semesternya. Ini kalau kita menggunakan tombol atau fitur tambah data baru. Bagaimana kalau ubah data? Ubah data berarti kita tinggal klik aja ubah data, gitu kan. Ada pilihan ini, kita oke. Nah, ID-nya punya ID ke-27 untuk Dedi Irawan. Ternyata Dedi Irawan punya ID ke-27, padahal di awal tadi ID-nya 0 ya. Ini karena sudah menyimpan data, sudah berhasil, maka datanya sudah dapat ID 27. Ternyata namanya ditambahkan Dedi Irawan Saputra, misalkan seperti ini. Merubah data, ya, merubah data. Baru kita klik simpan data, maka namanya akan berubah. Ya, kita lihat. Nah ini, Dedi Irawan Saputra. Ya, berubah. Ini fitur yang dipakai adalah bagian yang ini. Ya, bagian yang di sini. Ini adalah mengupdate data karena ID-nya bukan 0, ya. Tadi kalau kita lihat ID-nya bukan ID ke 0. Lihat, ID-nya sudah ada ID-nya. Seperti ini, ya. Oke. Ini adalah yang bagian untuk create dan update, ya. Create dan update. Yang membedakan hanya query-nya saja. Hanya query-nya, sehingga kalian harus memahami bagaimana query melakukan insert data dan query melakukan update data, ya, update data. Seperti itu. Ini adalah query insert data, ini adalah query kolomnya, kolom yang ada pada table. Ini adalah bagian nilai yang dikirimkan dari sebuah form untuk kita masukkan ke dalam sebuah table. Begitu juga ini. Update, ini adalah nama table, kemudian ini nama kolom. Setiap nama kolom akan diupdate dengan nilai apa. Ini diisinya di sini. Kemudian ada, kalau update itu biasanya ada satu key, foreign key atau primary key yang digunakan untuk mengupdate data. Ya, seperti itu. Oke, itu adalah bagian kita tadi untuk dari CRUD ya. Dari sebuah pemrograman itu ada CRUD, create, update, create, read, update, dan delete. Create-nya kita tadi sudah buat, yaitu insert. Kemudian read-nya kemarin yang lalu sudah saya sampaikan. Dan update-nya ini sudah saya sampaikan juga. Gitu ya. Jadi satu form mempunyai dua fungsi. Ada fungsi update, fungsi mengirim data untuk update data, dan fungsi mengirim data untuk insert data baru atau meng-create data baru. Nah, selanjutnya coba kalian tolong pahami dulu seperti ini ya. Kalian harus mencobanya gitu. Nanti bisa, apakah pada dalam sekali jalan untuk menyimpan data bisa sekaligus lebih dari satu table yang disimpan? Bisa. Bisa. Kita tinggal hanya memainkan query atau membuat sebuah parameter-parameter tertentu. Seperti itu. Ya. Ini adalah untuk proses create dan update. Ya, create data dan update data. Next, kita akan lanjut yaitu satu lagi fitur yang namanya hapus data. Hapus data untuk menghilangkan data yang ada dalam sebuah table, ya, menghilangkan data yang ada dari sebuah table, ya. Caranya bagaimana? Caranya adalah
kita lihat dulu fitur hapus ini berada pada file apa. Di dalam PHP yang kita buat, dia ada di file apa. Karena di sini kita lihat di URL kita lihat filenya ada di mahasiswa.php, maka kita akan melakukan perubahan-perubahan atau menambahkan fungsi hapus pada file mahasiswa.php. Oke, kita kembali. Kita buka yang namanya mahasiswa.php. Kemudian di sini kemarin saya sudah menambahkan satu hapus data, ya, tapi hapus datanya itu belum bisa dilakukan apapun. Artinya belum bisa melakukan aksi apapun karena kita belum menambahkan. Nah, untuk yang pertama adalah saya membuat sebuah JavaScript yang namanya function JavaScript yang namanya hapus data. Parameter yang digunakan adalah npm, nomor mahasiswanya, ya, nomor pokok mahasiswa. Di sini sama seperti Kubadata, ada sebuah pertanyaan, yakin akan menghapus data npm ini. Kemudian jika iya, maka dia akan menuju ke dalam sebuah file PHP baru yang namanya delete mahasiswa.php dengan membawa satu parameter namanya npm. Ya, yang nilai parameternya diambil pada saat kita menekan tombol hapus. Ini kita siapkan functionnya, ya, kita siapkan functionnya, kemudian kita siapkan juga nanti file yang namanya delete mahasiswa, ya, satu file PHP yang namanya delete mahasiswa. Nah, setelah kita membuat function untuk menghapus data, maka function ini akan kita gunakan pada tombol yang kita mau atau pada link yang akan kita gunakan. Nah, link yang akan kita pakai di sini adalah link hapus, ya, link hapus. Nah, link hapus itu ada pada bagian pada baris ke-61, ya. Pada baris ke-61 ini adalah hapus, ya, hapus, link hapus. Kemudian saya menambahkan on click. Kenapa tidak pakai ahref? Kalau ahref dia langsung menuju kepada file yang dituju, ya, tidak melakukan konfirmasi terlebih dahulu. Sedangkan saya inginnya ketika klik tombol hapus, maka dia mengkonfirmasi dulu, yakin data ini akan dihapus. Kalau yakin, baru dia menuju kepada file yang dituju. Kalau menggunakan ahref, dia akan langsung kepada file yang dituju tanpa melakukan konfirmasi terlebih dahulu. Sehingga ahrefnya saya bikin pagar atau saya bikin crash. Kemudian saya menggunakan property on click. Eventnya adalah on click. On clicknya menuju kepada JavaScript, fungsi JavaScript yaitu hapus data, kemudian membawa parameter nilai npm-nya. Seperti itu. Jadi hapus data kalau kita klik, kita pilih Ctrl klik, maka dia akan menuju kepada function JavaScript yang sudah kita buat tadi sebelumnya. Sehingga ketika aplikasinya dijalankan, programnya kita jalankan, maka ketika kita klik hapus, maka dia akan bertanya juga, ya kan akan menghapus data npm ini. Kalau oke, kita klik, maka dia akan menuju kepada file yang namanya delete mahasiswa.php. Tapi kalau dia cancel, maka dia tidak melakukan aksi apa-apa. Ya, contoh hapus, saya cancel, maka dia balik tetap pada posisi halaman yang utamanya. Seperti itu. Ya, nah kemudian selanjutnya adalah setelah kita menekan tombol ini dan melakukan konfirmasi, maka tombol link hapus ini akan menuju kepada fungsi hapus data. Dari fungsi hapus data, kalau pilihannya adalah oke menghapus data atau yes, maka dia akan ke delete mahasiswa.php dengan membawa parameter npm, gitu ya. Nah, sekarang kita lanjut kepada file delete mahasiswa.php untuk melihat seperti apa cara mendelete-nya atau menghapus data mahasiswa yang dipilih. Oke, kita buka. Ini tadi di awal sudah saya jelaskan bahwa setiap kita mau berhubungan atau berkomunikasi dengan database dan table, maka kita akan selalu membawa koneksi. Ya, harus kita bawa koneksi untuk koneksi pada program untuk database yang kita inginkan dihubungkan seperti itu. Nah, untuk menghapus data, karena tadi parameter yang digunakan adalah npm, maka browser mengirim parameter namanya npm. Ya, npm inilah yang akan kita tangkap untuk kita baca, ya, untuk kita eksekusi untuk dihapus datanya. Nah, ini kalau menggunakan seperti ini berarti dia menggunakan metodenya adalah get bukan post, ya. Nah, sehingga kita buka lihat mahasiswa. Loh, kenapa bukan get atau post, tapi menggunakan request? Nah, ini saya tambahkan satu lagi. Tadi kita sudah membahas tentang post dan get. Get itu terbaca di dalam URL, ya, URL browser, sedangkan post tidak.
ya, tidak terlihat gitu ya. Nah, kenapa ada request? Nah, request ini dia tidak peduli data yang digunakan itu post atau get. Jadi semuanya bisa dia tangkap gitu ya. Kalau kita tidak tahu data yang dikirim itu get atau post, maka kita bisa menggunakan request ya. Gitu. Jadi ini jalan tengah untuk mengetahui parameter yang dikirim itu get atau post ya. Itu kita bisa menggunakan request. Jadi request itu bisa menerima get, juga bisa menerima post ya. Intinya dia bersifat general. Mau get, mau post kita ambil semuanya. Nah, namun jangan lupa nama parameter tetap harus sesuai dengan nama parameter yang dikirimkan dari sebuah browser ya. Kita tadi menggunakan parameternya adalah npm. Maka kita harus menangkapnya juga npm seperti ini. Ya, ini adalah bagian kita mendapatkan menangkap nilai parameter dari fungsi hapus data. Ya, kita menangkap parameternya adalah npm. Ini adalah nama parameter, ini variabel yang nanti dibaca untuk query menghapus datanya. Next, berikutnya adalah kita membuat query SQL untuk menghapus data. Delete from table mahasiswa, tabelnya apa? Kemudian apa yang dipakai? Yang dipakai adalah npm, ya. Yang dipakai adalah field npm. Kemudian nilainya apa? Nilainya sesuai dengan parameter yang dikirim. Kemudian kita buat sebuah variabel untuk mengeksekusi query tersebut. Ya, di sini kalau dia berhasil mengeksekusi, berhasil menghapus data, maka nilainya akan lebih dari 0. Tapi kalau gagal, pasti dia bernilai 0 atau kurang dari 0. Itu adalah kalau dia gagal. Tapi kalau dia berhasil, maka munculnya pasti nilainya lebih besar dari 0. Variabel ini akan bernilai lebih besar dari 0 ketika proses mendelete datanya berhasil. Maka saya buat sebuah kondisi jika nilainya variabel rsdelete itu lebih besar dari 0, maka muncul data mahasiswa dengan npm berhasil dihapus. Ya, ini adalah sebuah JavaScript. Ini adalah bagian JavaScript. Ya, JavaScript. Ya. JavaScript juga bisa digabungkan dengan PHP di dalamnya. Ya, ini dia PHP-nya di sini. Ya, kalau ternyata sudah ada data atau variabel PHP yang mau kita tampilkan di JavaScript. Ya, seperti itu. Selain menggunakan ID dan name. Ya, selain menggunakan properti ID dan name, kalau di HTML, JavaScript juga bisa masukkan nilai PHP seperti ini. Ya, kalau berhasil maka muncul alert atau muncul pop-up data mahasiswa dengan npm yang tadi dihapus berhasil dihapus. Kita akan kembali kepada layar mahasiswa. Ini adalah kita kembali kepada layar mahasiswa.php. Oke, sekarang kita tinggal coba. Oke, kita reload dulu. Kemudian saya ingin menghapus data. Contoh hapus datanya saya mau di Sigit atau misalkan Dedi Irawan Saputra ini saya mau hapus. Tinggal saya klik hapus, dia akan muncul pertanyaan. Yakin akan menghapus data npm ini? Ya, kalau cancel berarti tidak jadi dihapus, tapi kalau hapusnya dijawab oke, maka dia akan muncul. Data mahasiswa dengan npm sekian berhasil dihapus. Kita klik oke, balik, kita lihat adakah nama Dedi Irawan? Ternyata nama Dedi Irawan sudah tidak ada di dalam daftar. Seperti itu. Ya, itu fungsi yang kedua dalam pemrograman yaitu delete. Jadi tadi ada create, ada update, dan hari ini ada delete. Seperti itu. Ya, delete nanti tergantung parameternya mau apa. Kalian sudah belajar tentang DBMS, harusnya memahami tentang query SQL. Misalkan insert, update, delete, inner join, outer join, left join, dan sebagainya. Ya, kalian silakan pelajari kembali, ingat-ingat kembali tentang query SQL seperti itu. Nah, kalau dalam PHP-nya bentuknya seperti ini. Jadi query-nya tidak berbeda, query-nya tetap sama, hanya proses nanti mengeksekusi query dari koneksi yang kita pakai. Karena kita menggunakan PDO caranya seperti ini, ya, menggunakan execute seperti itu. Ini menghapus data kita sudah buat, jadi pada halaman ini sudah lengkap. Ada untuk update data, ada untuk hapus data, ada untuk nambah data baru. Itu. Nah, itu yang pertemuan hari ini sebenarnya saya ingin lengkapi. Jadi kemarin kita sudah membuat sebuah form, gitu ya, sebuah form, kemudian menampilkan data. Nah, hanya pada kesempatan hari ini saya lengkapi untuk menambah data atau menginsert data, kemudian mengupdate data dan mengdelete data, ya. Itu menggunakan koneksi PDO, ya. Nah, namun saya tambahkan sedikit
Eh, Kalau misalkan di dalam sebuah tentu kalian kalau buka Google sering mengisi sebuah keyword ya, pencarian, kemudian klik tombol cari atau enter, maka dia akan muncul datanya. Nah, di sini juga saya menambahkan sebuah fitur yang namanya pencarian data. Ya, pencarian data ini dicarinya berdasarkan NPM atau nama mahasiswa. Saya sudah tentukan bahwa pencarian ini menggunakan NPM dan atau nama mahasiswa. Salah satu di antara kedua field ini, ya. Ini sama seperti select data. Kalau kita mengubah, hanya beda kalau ubah itu uh, hanya NPM saja. Nah, kalau ini dia bisa menggunakan nama, bisa menggunakan NPM dan tidak perlu lengkap. Kalau ubah data harus lengkap karena spesifik. Tapi kalau pencarian bisa tidak lengkap atau bisa bisa sepotong saja yang kita cari, ya. Gitu. Contoh misalkan kayak saya mencari kata Ahmad, ya. Ahmad misalkan gini. Ada nggak nama Ahmad di sini? Kita cari, ternyata tidak ada. Atau kita cari muh, misalkan seperti ini. Ada kata yang nama mahasiswa yang menggunakan nama muh? Ternyata ada dua. Nah, ini yang saya sebut dengan pencarian data. Ya, kalau kosong berarti dia menampilkan semua data seperti itu. Ya, oke. Misalkan kalau kita cari dari kata Muhammad itu ada kata Ahmad. Ya, Ahmad. Kita lihat. Maka dia akan munculkan ini. Ahmad. Ya, seperti itu. Kalau kosong ya sudah, maka cari datanya akan memunculkan keseluruhan data. Jadi kita bisa spesifik mencari berdasarkan NPM atau nama. Misalnya tahu namanya nama sepotong saja, nah kita bisa cari. Bagaimana caranya? Caranya ada seperti ini. Ini ada pada file mahasiswa.php, maka kita akan balik kepada file mahasiswa.php. Kemudian di bagian atas, di samping tombol tambah data baru, saya menambahkan ini baris ke-27 sampai ke-29, ya. Adalah sebuah label, kemudian sebuah text field untuk mencari data dengan name-nya cari data dan ID-nya adalah cari data. Kemudian saya placeholder itu ini. Ya, placeholder itu ini. Tapi ketika klik dia tidak ini, dia akan hilang. Ini namanya placeholder ya di dalam HTML. Menambahkan informasi kolom tersebut diisi untuk apa, seperti itu. Kemudian ada tombol cari data. Nah, tombol cari data ini tipenya adalah button dan buttonnya itu menggunakan fungsi onClick. OnClick-nya adalah fungsi JavaScript cari data. Maka saya membuat sebuah JavaScript namanya cari data. Di sini fungsinya apa yang saya baca? Saya hanya menangkap nilai dari sebuah elemen input text field yang ID-nya cari data. Nama ID-nya adalah cari data. Berarti yang ini. Ya, ini sebuah input type text namanya, kemudian punya ID namanya cari data. Karena saya menggunakan get element by ID, ya. Berarti cari data, kemudian saya baca di sini window location, lokasinya adalah pada file mahasiswa saja, mahasiswa itu sendiri, tapi pencariannya ada parameter namanya search. Parameter search ini adalah parameter yang berisi nilai keyword. Keyword itu dari cari data atau berisi nilai yang diinput pada kolom ini, ya, pada kolom pencarian data. Itu. Kemudian mahasiswa.php tujuannya adalah file dia sendiri hanya ada parameternya, ya, hanya ada parameternya. Terus bagaimana menyampilkan pencariannya seperti ini? Kok bisa nyampilnya hanya nama yang spesifik saja? Misalkan Budi, kita cari data. Nah, dia muncul Irmanto Budiman. Kenapa Budi munculnya Irmanto Budiman? Karena di dalam nama Irmanto Budiman ada kata Budi, ya, ada karakter yang berisi nama nilainya adalah Budi, ya, seperti itu. Oke. Nah, caranya kita lanjut. Setelah kita menyiapkan parameter, nah, lihat di bagian atas URL, maka dia ada search, ya, parameter namanya search, nilainya adalah Budi, ya, seperti itu. Maka caranya adalah kita kembali ke bagian atas pada bagian eh,
baris ke-7 sampai baris ke-12 ini adalah tambahan untuk menentukan apakah ada parameter search nilainya ada nilai atau tidak, gitu ya. Dicek apakah ada parameter search yang bernilai untuk pencarian data, entah itu menggunakan npm atau dia menggunakan nama seperti itu. Maka di sini saya tangkap dulu. Saya buat sebuah variabel namanya search dengan mengambil nilai, menangkap nilai parameter search. Ya, parameter search yang ada di sini, ya, yang ada pada URL. Saya tangkap. Saya tidak peduli dia get atau post, yang saya pakai adalah request, ya. Saya lebih nyaman seperti ini, saya tidak peduli dia get atau post. Dia yang penting request data, dia meminta data. Dengan kuncinya adalah nama atau isi parameter search ini. Kemudian saya buat sebuah kondisi. Jika search-nya bernilai tidak sama dengan kosong, maka saya akan menambahkan sebuah query where variabel where di situ isinya where-nya apa. Sebuah kondisi untuk SQL query. Ya, saya menggunakan where npm bisa saya menggunakan like. Fungsi like itu adalah tidak perlu keseluruhan, hanya yang serupa. Yang serupa. Kemudian or, jadi npm or mahasiswa, or nama mahasiswa. Ya, nilainya sama, search juga, ya. Jadi bisa nilainya npm-nya sesuai yang kita cari atau sepotong saja nama mahasiswanya, ya. Seperti itu. Kalau kita menggunakan npm, kita tidak perlu menulis keseluruhan npm. Mungkin ujungnya kita hafal. Misalkan 232 seperti ini. Kalau kita klik, maka dia akan mengucapkan Muhammad Hafiz Arafi Septian. Karena apa? Ada nilai 232. Ini menggunakan like. Jadi like itu adalah pencarian data, where kondisi pada SQL tanpa kita mengetahui, tidak perlu mengetahui keseluruhan atau hanya menyerupai dengan nilai. Ya, dia memilih data di mana kondisinya menyerupai, like itu menyerupai. Ya, bisa npm, bisa juga nama mahasiswa seperti itu. Nah, itu tambahannya. Kemudian di sini saat kita mengeksekusi data, maka query-nya saya tambahkan query where-nya. Jadi query yang di atas adalah select from mahasiswa, inner join jurusan. Kemudian kalau ada pencarian saya tambahkan where npm like. Tapi kalau tidak ada, maka query-nya tidak memunculkan where-nya, tapi hanya memunculkan query saja. Seperti itu. Ya, jadi kalau tidak pakai where, maka muncul 25 data. Tapi kalau pakai where, misalkan seperti ini, Kurnia, saya cari, maka Kurnia, misalkan seperti ini, saya cari, maka dia akan muncul nama Kurniawan, Sigit Kurniawan. Kenapa? Karena ada Kurnia, kalimat Kurnia di sini. Ya, atau ketika kita cari tadi Muhammad, ya, itu kan Ahmad, misalkan Ama, tinggal kita cari, maka dia akan muncul Muhammad Ridwan. Seperti itu. Ya, ini adalah satu fitur tambahan untuk pencarian data. Tuh, misalkan Mad. Ya, Muhammad itu belakangnya Mad. Nah, ini ada banyak yang belakangnya akhirannya Mad. Ada Muhammad, ada Muhammad, ada Ahmad, ada Muhammad. Nah, ini yang berakhiran, yang ada kalimat mat di dalamnya, maka dia akan munculkan semua. Seperti itu, ya. Atau misalkan nomor npm-nya 02, itu kan yang ada 02 pasti akan muncul semua. Nih, 0232, 0222, 0210, 0204. Itu seperti itu, ya. Ini adalah contoh kalau kita mencari data secara spesifik pada tabel yang ada, gitu ya. Kalau pada browser sih bisa aja Ctrl F gitu ya, tinggal cari seperti itu. Tapi ini pada aplikasi yang kita buat, gitu ya. Itu mungkin tambahannya. Jadi selain CRUD ya, create, read, update dan delete menggunakan PDO, koneksi PHP PDO. Nah, saya juga menambahkan satu untuk pencarian data pada sebuah table. Pencarian data yang sifatnya spesifik atau berdasarkan keyword yang kita punya, ya. Tuh. Kalau di sini hanya dua, npm atau nama mahasiswa. Bisa juga berdasarkan kelas nantinya. Kalian bisa menambahkan berdasarkan kelas, tinggal kalian tambahkan pada query where-nya.
ya, or-nya ditambahkan lagi, atau and-nya misalkan, seperti itu, ya. Nah, ini adalah tadi kita bahas untuk PHP PDO, ya, untuk koneksi PHP PDO. Yang lalu kita membahas tentang menampilkan data, membaca data secara keseluruhan dari sebuah table yang dilakukan inner join dengan table lain atau berhubungan koneksi dengan table lain. Kemudian juga membaca data secara spesifik menggunakan primary key atau menggunakan foreign key, ya, kolom foreign key pada table. Yang hari ini saya memberikan tiga. Satu, untuk menambah data atau create data. Yang kedua, untuk mengupdate data, cara melakukan update data. Yang ketiga adalah delete data atau menghapus data. Dan tambahannya adalah tadi melakukan pencarian menggunakan fungsi like, ya. Jadi pencariannya menyerupai, ya, sesuai dengan kolom yang kita tentukan. Apa yang mau kita cari dan nilai parameternya apa atau keywordnya apa, ya, pencarian berdasarkan keyword, berdasarkan kata kunci. Oke, mungkin itu saja yang saya bisa sampaikan pada pertemuan hari ini. Ya, tadi PHP PDO saya sudah jelaskan untuk apa, ada create, update, read, delete. Jadi CRUD-nya sudah saya sampaikan semua, create, read, update, delete. Hanya tinggal bagaimana misalkan dengan kasus lain, sesuaikan saja dengan kebutuhan. Sebenarnya kalau kita bermain dengan PDO, koneksi PDO, MySQL dan sebagainya, berarti kita sudah bermain dengan query SQL. Query MySQL-nya sudah kita harus kuasai. Itu dari query itulah kita bisa memodifikasi tampilan data, mau menyimpan data kemana, mau update data seperti apa. Kuncinya ada pada query-nya, ya, query SQL-nya. Karena kalau PDO-nya hanya mengeksekusi, ya, hanya membaca koneksi, membuka koneksi ke database, kemudian melaksanakan query tersebut. Query dapat dieksekusi kalau query-nya benar dan koneksinya juga benar, seperti itu. Ya, jadi kuncinya kalau PHP lebih banyak kepada logika bagaimana menseleksi data, memilah data, juga bermain dengan query. Ya, karena ada read, ada fungsi CRUD tadi. Create, C-nya adalah create, R-nya adalah read, U-nya adalah update, D-nya adalah delete. Ya, dan semuanya sudah saya jelaskan pada pertemuan yang lalu dan pada pertemuan hari ini. Ya, CRUD-nya sudah saya jelaskan menggunakan PDO. Tinggal kita bermain dengan bagaimana logika dalam query SQL-nya, ya, dan beberapa logika pada programnya. Jadi ada dua sisi nih. Saya jelaskan saja sekalian bahwa dalam membuat program di PHP ada yang namanya server side, ada yang namanya client side. Pada perbahasan awal sudah pernah saya sampaikan kan, sudah pernah saya singgung. Ada yang client side, server side. Nah, ternyata server side itu dibagi lagi. Ada yang di programming side, posisi programming, ada yang di posisi database side. Jadi ada yang di database, ada yang di programming. Pengolahan datanya, maksud saya pengolahan datanya. Apakah yang mengolah data itu ada di posisi server atau yang mengolah data itu ada di posisi programming atau di posisi PHP pada kasus ini. Itu nanti dibagi lagi. Kalau server side berarti yang bekerja adalah query. Query itu adanya dijalankan di server sehingga itu yang disebut dengan database side, ya, database side. Tapi kalau yang bermain cara menginsert datanya, kemudian memilah data dan sebagainya itu ada di posisi PHP-nya, maka itu yang disebut dengan programming side. Jadi posisinya di programming. Misalkan datanya muncul saja semuanya, nanti yang memilah-memilih ada di PHP. Bisa seperti itu. Bisa juga kalau kita sudah mahir di dalam query SQL, kita sudah memilih data dan memilah datanya ada di dalam query SQL-nya. Query SQL-nya bisa ditaruh di prosedur, store prosedur, atau di dalam function, atau menggunakan view. Itu adalah dua tambahan, ya, bahwa ketika kita sudah koneksi database, ya, membuat koneksi database, kemudian mengolah data dan sebagainya, ada dua bagian lagi di dalam server. Ada yang database side, ada yang programming side. Apa sih database side dan programming side? Itu adalah sebuah cara bagaimana data itu bisa diolah dan bagaimana data itu akan diolah. Posisinya ada di mana? Apakah ada di database atau ada di programming?
Seperti itu, ya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan pada pertemuan hari ini terkait dengan PHP koneksi PDO. Jadi ke PHP koneksi PDO saya rasa sudah selesai, ya. Ada CRUD, ada CRUD-nya sudah kita buat semua, create, read, update, delete-nya sudah, tambahan dengan beberapa bermain query SQL, ya. Silahkan kalian pelajari apa yang sudah saya berikan ini pada hari ini. Kalian coba juga supaya kalian bisa paham. Mungkin dengan kasus yang lain, kasus yang berbeda, dengan database lain, dengan data yang berbeda juga, bukan data mahasiswa, sehingga kalian bisa lebih memahami apa yang saya maksud dari materi kali ini. Oke, mungkin itu yang saya bisa sampaikan pada pertemuan hari ini. Saya cukupkan saja. Semoga kalian memahami apa yang saya sampaikan dan kalian bisa mempelajarinya. Ya, saya akhiri dengan hamdalah, alhamdulillah, dan saya sempurnakan dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.